Ya, selamat datang di seri keempat dari tutorial ini. Langsung saja kita mulai dulu dari soal pertama. Soal pertama itu write a query, tulis query dan tampilkan daftar nama employee dari table employee. The employee table containing employee data for the follow. Ini spesifikasi dari tabelnya ada employee ID, tipenya integer, name, string, bulan, integer, salary, integer. Di mana employee ID adalah ID number, nama dan nama mereka, bulan adalah total bulan dari mereka bekerja di suatu perusahaan tersebut, and ini adalah gaji bulanannya. Langsung saja apa nih? Oh, kita cuma nampilin namanya aja ya. Select, terus di alphabet, di ascending si namanya. Select name from employee, order by name ASC. Nah, ini kita urutin berdasarkan namanya. Oke, submit code. Selanjutnya tulis query that print list, tulis query print list employee names for employee in employee having yang mempunyai gaji lebih besar daripada $2.000 per bulan, yang sudah bekerja kurang dari 10 bulan, dan harus diurutkan berdasarkan ascending employee ID. Employee ID itu tipenya adalah angka, jadi dia harus dari angka yang terkecil ke terbesar. Ascending itu sebaliknya, descending itu yang terbesar dan kecil. Employee table employee mau ini kayak tadi ya, ini terus ini ada tabelnya. Nah, ini apa namanya, wait, nah ini outputnya. Dia punya kerja untuk 1 bulan, gajinya $3.000, 6 bulan gajinya 2.000, 5 bulan gitu. Tampilkan aja namanya ya. Select nama from employee where employee kan harus kurang dari 10 bulan, berarti dia harus kurang dari, bukan sama dengan ya, harus less than, artinya bukan less than equal. Less than equal baru sama dengan, kalau ini nggak ada equalnya berarti kurang dari. Employee where mon kurang dari 10 dan salarinya harus lebih besar daripada $2.000, and salary greater, bukan greater than equal, greater than aja berarti dia lebih besar aja. Nah, dan harus di order by employee ID ASC. Nah, oke, kita lanjut aja. Berikan 2 table student and grades. Table student mengandung 3 kolom, terdapat 3 kolom, ID, nama, dan mark. Dan ini table student. Grade contain the following data, terdapat grade, min mark, dan max mark. Nah, ini apa nih? Katie memberikan Eva tugas untuk memberikan laporan, untuk membuat laporan yang
terdapat 3 kolom nama. Dia tidak mau ada nama yang nilainya kurang dari 8. Dia harus descending nilainya, berarti di yang terbesar. Higher grade are entered first. If there are more than other student in the same grade 8 sampai 10 itu deh. Order the particular student by their name alphabetically. Finally, if the grade is lower than 8, use no. Pass their name and list. If the grade lower than 8, use no in their name and list them by their grade descending order. If there are not student some grade, assigned to do sample output. Coba suruh kita lihat dulu ya. Table student. Oke, ini table student. Nah, ini adalah di join. Jadi kita join. Jadi istilahnya kita ke pengertian dulu ya. Join. Nah, itu ada inner join, menghasilkan kolom-kolom yang match pada kedua table. Jadi kedua table itu ada ID-nya sama, ID-nya sama tuh ditampilin yang punya ID-nya sama di kedua table itu yang sebagai jembatannya. Kemudian kalau left join, ini bukan ya left join lah kalau di SQL Server. Kalau left join itu menghasilkan semua record pada table yang di sebelah kiri dan menghubungkan table dari sebelah kanan. Artinya apa? Misalnya di table sebelah kiri itu adalah tadi kan student. Terus kalau yang ini tadi nilai saya lupa. Tadi itu oke, ini student terus ada wait oke. Jadi di student itu ada misalnya kan, oh ya nih grades ya, wait oh Samantha 19. Oh iya ini. Nah grade ini misalnya ada grade, jangan grade deh. Misalnya apa namanya, student terus sama kota. Nah di ini tuh ada misalnya nama, misalnya di student itu ada nama, ada ID, nah terus nama, terus ID kota. Nah kalau di kota itu ada ID kota, nama kota gitulah misalnya ya. Ada ID kota sama nama kota. Nah kalau kayak gini tuh berarti ini biasanya di inner join. Dia hanya menyambungkan kedua table yang misalnya di student itu ada Bobby dan juga Johnny dan Cecilia. Nah Bobby ada di kota, dia ID kotanya 2,
Sicilia ID kotanya 3, Johnny ID kotanya 4. Nah, dia berarti terus kemudian ada lagi misalnya, oh ya, misalnya terus di kota ini yang kota 2 itu adalah Bandung, 3 adalah Tangerang, 4 itu adalah Sumatera, Padang. Nah, berarti nanti dia misalnya di inner join dia nyambung semua nih, 3 table itu terhubung gitu. Nah, nanti kita tambahkan berarti sekarang Derry itu ID kotanya 10. Nah, kalau misalnya kita tadi apa namanya, jadi ada 4, ada Bobby, terus Johnny dan Derry dan juga Sicilia, ada 4 kan, tadi 3 sebelumnya. Nah, ini sekarang yang live join itu berarti dia hanya menampilkan table ini ditampilin dulu semuanya, kita anggap berarti tampil Doni, Johnny, Sicilia dan Derry gitu, berarti udah. Nah, terus yang ada tadi di koneksinya berarti dia akan menjadi tampil namanya, nama misalnya kita memanggil nama kotanya, tampil dia. Tadi kan di tabel ini ada 3, tabel ini ada 4. Berarti yang nggak ada kan tadi kotanya si Derry 10, di sini nggak ada yang 10, berarti dia itu sambungin nanti nama kotanya Bandung 2, Tangerang 3, 4, Padang, kemudian yang 10 kan nggak ada, berarti dia apa nama kotanya 0 gitu. Kemudian sebaliknya misalnya di sini ada kita tambahin nih nama kotanya 70, di kotanya 70, terus nama kotanya adalah misalnya Ambon, nah gitu kan. Nah, itu berarti bisanya kita rec join, dia itu menampilin nih semuanya nih. Rec join itu nampil nih dia. Nah, ketika dia tampil semuanya Bandung, Tangerang, terus Padang dan juga Ambon tampil. Nah, tapi ketika kita ngambil nama tadi kan Doni, Bobby ada di Bandung, Johnny Tangerang, terus Sicilia Padang. Nah, kemudian yang si itu nggak tampil, nggak bakal tampil si siapa namanya tadi yang baru, si Derry. Nah, jadi yang tampil itu hanyalah ini, berarti Ambon tampil tapi namanya nol karena dia nggak ada koneksinya gitu, nggak ada koneksi ID kotanya, tadi 70 kan ID-nya. Rec join dan kalau full join dia intinya yang sama lah di kedua tablenya, dia tampilin semua isi tablenya lah keduanya, mau yang sama mau yang enggak gitu kan, seperti inilah tabelnya gitu kan. Terus like join, nomor ref join ditentukan dengan nama, misalnya select bintang from student, terus left join kota. Nah, berarti ini tuh yang ada di left itu dia nih, left, walaupun secara kalimat mah left join si ini, tapi left join kita bacanya left join student, berarti table student yang menjadi table 1 ini, kota table 2. Sebaliknya bisa right join berarti table 2 itu table yang menjadi table 1 itu adalah table student, dan kalau table 2 itu adalah table kota. Kalian right join jadi ke kanan gini gitu. Nah, kita ketuk ke ini ya. Nah, ini dia pakai range masalah joinnya.
Gini nih, jadi dia misalkan ini nih disuruh tampilin apa table yang tampilin nama yang apa namanya yang nilai grade itu lebih besar daripada 8, sedangkan yang kurang dari 8 itu namanya di nulin, jadi 0. Kemudian di ordernya berdasarkan grade-nya dari yang lebih besar, ya kan, grade-nya tuh 10 tuh 9. Kemudian jika ada grade yang sama, misalnya 10 ketemu 10 nih, oke, di ascending berdasarkan namanya, berdasarkan alfabetnya. Nah ini kan oke sama nih, apa yang kita harus lakukan? Diurutin berdasarkan alfabetnya. Pertama kan B dulu bro. Nah, seperti itu sih. Ya, lanjut aja. Terus submit aja. Nyeseleng. Oke. Ini apa nih misinya ya? Apa ini? Kita baca dulu ya. Julia just selesaikan contouring test. Dia memerlukan bantuan untuk menyusun the leaderboard. Tuliskan query untuk memverifikasikan hacker ID dan nama dari hackernya yang mendapatkan nilai dengan skor sempurna untuk lebih dari satu tantangan. Urutkan hasil kamu berdasarkan descending order by total number of challenge, berdasarkan descending order berdasarkan total tantangan, jumlah tantangan yang akhirnya menghasilkan skor penuh. Jika skor penuh, harusnya namanya sama, berarti ascending hacker ID. Oke. Hackers, the hacker ID is the ID of the hacker and the name is the name of the hacker. Difficulty is level of difficulty challenge. Score is the score. Kalian tabelnya ada table hacker, ada table apa nih, difficulty. Nah ini table challenge. Table challenge ada table the ID of challenge, hacker ID nya. Hacker ID is the ID of the hacker who created the challenge, is the level difficult of challenge. Submission. Nah, ini tampilan table hackernya. Jadi kita suruh nampilin si apa namanya, nama dan juga ID yang memiliki melewati tes atau challenge lebih dari 2 kali, yang mana nilai setiap tesnya itu harus full gitu. Jadi misalnya tes pertama kan nilainya itu ada 20, 30, 40. Ingat aja nih puluhan semua. Nah contohnya di tabel ini nih. Nah yang nggak puluhan ini 23, entah 77. Nah ini kita exclude, berarti dia nggak full tuh setiap tesnya. Nah jadi dia mau menampilkan tes yang lebih dari 1, mana dia akan terhitung di setiap tes jika setiap tesnya itu
eh, nilainya full. Full itu apa? Puluhan seperti ini. Challenge satu puluhan, dua puluhan. Jadi kalau misalnya ada challenge yang dia kerjakan tidak puluhan ini ya, kayak tadi tuh. Bentar. Kayak tadi 77 92, berarti itu dia tidak full, tidak terhitung dalam hitungan challenge-nya. Nah, jadi ini kita tampilin seperti ini. Jadi kita select pertama, ini namanya adalah query, dalam query gitu istilahnya, inter inter apa saya lupa. Jadi pokoknya ini query dalam query. Terus jadi ini pas kita perhatikan ya, jadi ini select bla 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 from ini, jadi ini tuh kita jadiin table gitu. Kita bayangkan dia adalah table sampai kurung ini, maaf, sampai kurung ini. Nah, ini table, select from table ini. Nah, kita buat tablenya yang mana, kita hitung ID-nya, karena kalau nama ada yang sama kan, kita hitung ID-nya, kita aliasin sebagai jumlah. Ini ada hacker ID dan hacker name, terus ada dari table submission as inner join hacker ID di hacker ID, terus inner join lagi di challenge ID, karena apa namanya ya, memang dia mengandung semua apa namanya primary key di table lain, yang mana ini ada foreign key. Terus ini inner join difficulty level C dan difficult level D. Terus where skornya harus ini, kenapa? Karena tadi tuh kan skornya harus puluhan lah, harus sama dengan ini. Kalau nggak sama berarti dia nggak full nilainya, nggak dihitung gitu dalam hitungan ini nih, account ini. Nah, setelah itu baru deh kita aliasin table, harus dialiasin ya table ini. Kalau nggak dialiasin dia jadi error. Kita aliasin tablenya jadi K, terus di mana jumlah jadi 1, kita urutin dah order by jumlah DSC, hacker ada ASC gitu kan, sesuai dengan keinginannya. Nah, jika dia maunya descending nih, apa namanya, total challenge yang dilakuinnya. Tetapi kalau misalnya total challenge nya sama nih, dia 11 11 10 10 9 9, wah sama nih, apa nih yang jadi patokannya? Oh, berdasarkan ascending hacker ID-nya. Nah, gitu. Nah, sekian ya, kurang lebihnya segini saja sih untuk kali ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.